warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya terkait dengan Ali Imran ayat 59. Di dalam teks aslinya tertulis sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini yang saya garis bawahi itu menciptakannya dari tanah. Jadi gambaran saya persamanya itu. Kemudian Nabi Isa itu unsur tanahnya itu di mana ini? Unsur tanahnya, kalau Adam kan memang dari itu. Kalau Nabi Isa unsur tanahnya di mana? Kemudian yang kedua, apakah ada riwayat Nabi Isa itu menikah? Sunat itu, apakah Nabi Isa sunat? Jadi ada periwayatan Nabi Isa itu menikah karena usianya sudah 33 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, itu apakah Nabi Isa khitan, Pak? Khitan apa enggak? Ya. Ya, tadi ditanya beda kan sunat. Menikah. Kan menikah enak kalau khitan, jadinya ada kaitannya. Mau Mbak, dulu kamu sih. Karang. Ya Mbak. Berarti di Khitan, Mbak. dari mana? Sudah itu dulu. Iya. Ya, siap. Jadi yang dimaksud ayat 59 ini adalah ya suhunya berupa Isa, keadaannya yang aneh kan? Orang kan aneh karena tanpa bapak usaha hamil. Iya. Nah, kan? Aneh. Tapi ada satu variabel yaitu ibu. Ya. Ada satu variabel manusia yaitu ibu. Ya. Kalau kita menggunakan analisa ilmiah bahwa semua manusia itu ciptaan alam penciptaan Allah, maka dengan prinsip keimbangan kita paham. Sing ra menungso newe iso dadi ana menungso. Adam itu dikatakan lebih aneh, jauh lebih aneh karena nggak ada apa-apanya, hanya tanah saja. Tanah bisa menjadi seorang manusia. Itu kan lebih aneh. Sedangkan Isa dianggap aneh karena nggak ada bapaknya, juga. Aneh juga Bu Hawa itu diambil dari tulang iga sebelah kiri ada. Apa itu? Rusuk. Sebelah kiri. Kemudian dengan kuasanya maka Allah ciptakan. Ya. Jadi ini maksudnya hanya satu kata filosofis bahwa bagi Allah innama amru ida syai'a ayyahu lahu kun fayakun. Semuanya bisa terjadi di Allah berkehendak. Ya. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin, kan? Ya. Maksudnya itu bukan unsur tanahnya yang dipanggilkan dalam Isa ini, tapi secara degradasi ilmiahnya bahwa sebelum ada manusia maka tanah sebagai media untuk membangun menjaga manusia pertama, ya. Kemudian Maryam itu tercipta lengkap dengan ada bapak ibu, ya, jadi itu ya. Kemudian apakah Isa nikah? Riwayat apa ya? Saya kok kurang berbahasa ya. Ada mungkin nanti Pak Yai Pengembang bisa membantu menjawab itu. Apakah Isa itu sudah nikah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu. Saya pernah dialog dengan orang Ahmadiyah dan beberapa orang itu sering bahwa
berita tentang bahwa Nabi Isa Yesus Kristus itu nikah betul. Ya, itu betul. Saya baca di mana saya lupa. Tradisi orang-orang Yahudi antara wanita dan laki-laki itu ketat, tidak mungkin bisa seperti orang Salafi. Dia bercadar dibatasi dan nasabnya terhitung ketat sekali, tidak boleh, sehingga orang-orang wanita Yahudi tidak boleh nikah dengan non-Yahudi, tapi laki-laki Yahudi bisa. Itu tradisi Yahudi, sehingga ketat. Di dalam Injil Nabi Isa diurapi dengan minyak termasuk kepalanya. Tidak mungkin orang akan mengurapi kaki sampai kepala, kepala sampai kaki, kalau itu bukan istrinya. Karena tradisi Yahudi itu tidak mungkin istri, suami, laki-laki dan pria itu bergaul. Maka Nabi Isa menurut itu adalah Injil itu dia sudah nikah, tapi Injil dibelokkan. Siapa dia wanita itu adalah Maria Magdalena. Ya, itu tradisi Yahudi. Sehingga siapa yang berani mengurapi Yesus kalau tidak istrinya? Karena tradisi pembatasan sangkar itu saya pernah baca isi, dimana saya lupa. Yang berikutnya adalah ketika orang Ahmadiyah membaca itu, mungkin orangnya sudah meninggal, saya bisa dipanggil. Namanya Pak Zubri Zain, itu tokoh Ahmadiyah. Dia sering datang hari Minggu ke tempat saya untuk dialog, berdebat tentang Isa ini. Dan Isa adalah diangkat oleh Allah menurut orang Ahmadiyah itu yang sudah meninggal. Dia tidak diangkat di langit, karena di langit adalah dia mengatakan tidak rasional orang dengan fisik dan masih hidup kok hidup di langit, itu tidak rasional menurut orang-orang yang orang Ahmadiyah. Dan dia diangkat dan ditempatkan di Pakistan dengan nama Yusafa. Dia hidup di situ sampai dia mati. Itu menurut pandangan yang pernah kami terima. Soal benar, bahwa bisa waktu itu. Itu garis bawahi dari orang Ahmadiyah yang sering datang dialog di tempat saya dari jam 9 sampai dulu, kadang-kadang lebih. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang berkemauan, yang berhubungan dengan pengetahuan yang praktis kehidupan sehari-hari. Akhir-akhir ini saya melihat Quraish Shihab, Ma'ruf Amin, dan Agil Sirot, ya, tokoh-tokoh besar. Dia mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari Natal tidak apa-apa karena kita adalah Nusantara dan nasionalisme yang tebal dan rasa toleransi yang tebal. Itu tokoh besar, banyak di antara juga Ustadz Ar-Razi. Pertanyaannya adalah, ini bisa menimbulkan membingungkan. Bagaimana kita harus mengucapkan selamat hari Natal? Secara pribadi mungkin ada yang mengatakan haram. Tapi kalau kita sebagai pejabat, umpamanya Pak Bambang sebagai bupati mengucapkan selamat hari Natal, apakah dia terkena pasal? Pertanyaannya itu. Pertanyaan yang kedua adalah hari raya Natal, hanya dua pertanyaan ya. Orang-orang Nasrani, Kristen, Katolik, dia masak-masak, dia merayakan dengan bagus seperti orang Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Ketika saya diundang di sana, saya punya kawan yang beragama Kristen kuat, Katolik kuat, diundang di sana. Pertanyaannya, apakah saya harus makan suguhannya itu? Karena orang-orang Kristen itu membuat suguhan bukan ligorilah, bukan untuk Allah, tapi untuk merayakan Natal. Ketika seorang muslim makan yang bukan untuk diucapkan Allah, maka hukumnya haram. Bagaimana saya harus makan makanan itu atau tidak? Kita datang bertamu mosok disuguhi orang dimilih orang dipangan. Saya memilih yang saya makan adalah yang tidak bernyawa, roti. Sedangkan suguhan makanan yang berbaikan kami tidak makan. Apakah makan roti yang zatnya adalah halal itu termasuk haram atau tidak? Mohon penjelasan nanti ketika saudara kami diundang untuk tetangga ini Pak suguhannya dimakan atau tidak. Ini kan hal yang sangat murahan. Terima kasih. Mohon penjelasan dan pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya saja Pak, dan
jadi Isa ini sebenarnya Al-Masih. Dan kenapa Dajjal juga disebut Al-Masih, Pak? Bagaimana perbedaan yang satunya yang menghancurkan dunia, satunya penyelamat dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menambahkan sedikit. Sesungguhnya itu Nabi Isa kan kita yakini bahwa dia adalah misinya sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit menurut yang pernah saya ketahui bahwa Nabi Isa dia tidak pernah menikah sebelum dia diangkat ke langit. Tapi setelah dia turun lagi ke bumi bersama-sama dengan Imam Mahdi, yaitu mengajak orang-orang kafir itu untuk beriman, yang tak beriman dia bunuh dan membunuh para orang-orang Yahudi yang masih mau memerangi umat Islam. Nah, setelah zaman kejayaan Islam itulah dengan Imam Mahdi dia menikah. Itu keterangannya masuk aja. Dan saya lupa riwayatnya dari mana aslinya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa ini? Menambah. Menambahkan aja. Saya menambah sedikit. Oh, menambahkan aja. Cuma ibu tadi kan ada menanyakan tentang itu, bukan saya menjawab. Cuma saya cerita sedikit menambahkan, saya bilang tadi dari awal kan. Baiklah ya, jawabannya ya. Turunnya di mana? Turunnya di Purworejo. Turunnya di mana? Turunnya di negeri Sam. Ya, bisa. Saya pernah jelaskan di sini ya. Bisa. Kemudian yang Habib juga pernah jelaskan di sini. Al-Masih itu kan gak ada suara lagi, hilang lagi suaranya. Ya ini gangguan sebentar ya. Sekarang gimana Pak? Sekarang dengar nggak? Yang online? Halo? Ini gangguan artinya. Jadi mengaruhi. Artinya Dajjal itu juga cari pengaruh. Isa juga cari pengaruh. Jadi sama-sama, tapi pengaruhnya satu negatif, yang satu pengaruhnya yang positif juga. Al-Masih itu coba cari siapa itu ya. Saya pernah jawab di sini ya, tahun lalu ya, masalah Masih ya, gitu ya. Kemudian tadi Pak Yedriman ini dalam kehidupan kita ya. Memang khilafiyah ya, ada ulama yang mengharapkan, termasuk Profesor Dr. Khalid Basalamah itu tokohnya ya. Siapa lagi ya yang mengharapkan ya, banyak ulama-ulama Salafi itu semua mengharapkan ucapan Natal gitu. Tapi ulama-ulama yang lain seperti Profesor Syihab dan yang lain itu termasuk yang membolehkan. Alasannya apa? Alasannya kalau yang membolehkan itu karena ini dalam koridor muamalah, hubungan hablum minanas. Jadi dia berbaik dengan kita juga berbaik dengan mereka. Kita mengucapkan juga redaksinya juga diatur, selamat Natal untukmu ya. Untukmu, bukan untukku ya kan, untukmu Natal. Itu artinya bahasa-bahasa muamalah yang dicontohkan oleh Quraisy. Jangan kalau kayak bersalaman dan kawan-kawan tetap haram, karena dengan selamat itu berarti mengakui bahwa Tuhan itu beranak. Nah ini menggocerahkan itu kembali pada masing-masing ya, masing-masing apakah kita mengucapkan atau tidak ya. Seperti saya juga repot ketika menjadi pejabat itu ya negara yang bicara, tanah negara bukan pribadi. Nah, dan di kampus pun kami juga banyak orang Nasrani, gimana nggak mengucapkan kita ya muamalah ya. Kamu merayakan Natal, ya selamat ya kamu Natal untuk kamu. Itu bahasa-bahasa apa ya? Bahasa-bahasa pergaulan sosial ya. Yang sebenarnya muamalah tidak merubah iman saya. Ya. Karena itu ya sudah cukup subhat. Nah, subuhan tadi itu. Jadi kalau kita ragu berarti subhat, Pak. Ya. Ada orang yang keras disuguhi apapun, kalau non Islam dia nggak mau. Karena cara buatnya roti, cara apa,
ayam itu halal tapi lebelah nggak pakai basmalah. Pokoknya daripada ragu-ragu, supat nggak usah, minum saja permen atau apa, gitu kan? Jadi itu kembali kita masing-masing lah, gitu ya. Ya, gitu ya, Pak ya. Mungkin sudah cukup ya hari ini ya. Mungkin kita jumpa lagi tanggal 4 ya. Selamat berlibur. Mohon batin kalau selama saya mengaku banyak kekurangan. Manusia boleh salah, guru boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Ya. Boleh keliru, guru boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Dan karena itu saya berikan pada pengurus untuk jamaah majelis subuh yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat duduk dalam suatu majelis ilmu, salah satu taman-taman surga. Barusan kita dengar kajian dari Bapak Muhammad Haji Muhammad Mas Asidik. Kita pesankan dalam hati dan kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifayah majelis. Subhanallah wa bihamdihi